Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Yang saya hormati Bapak Dosen Insinyur Didi Asmadi, STP MT IPM. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Identifikasi Faktor Penyebab Stres Kerja, Pengelolaan dan Motivasi Kerja pada UMKM Seracik Premium. Penelitian ini kami lakukan untuk melihat bagaimana kondisi stres kerja pada UMKM ini dan faktor apa saja yang menyebabkannya serta indikator yang lainnya. Harapannya hasil ini bisa memberi gambaran bahwa bahwa kesejahteraan pekerja juga sangat penting untuk berjalannya operasional usaha. Kami pada em, penelitian ini kami memperkenalkan topik penelitian kami yaitu identifikasi faktor penyebab stres kerja, pengelolaan dan motivasi kerja pada UMKM Seraci Premium. Kami memilih topik ini karena dalam usaha kuliner, pekerja dituntut untuk bekerja cepat, teliti, dan mampu memberikan pelayanan yang terbaik. Dalam kondisi seperti ini, potensi munculnya stres kerja cukup besar. Selain itu, motivasi kerja juga menjadi hal penting karena dapat mempengaruhi semangat dan kualitas kerja para pekerja. Oleh karena itu, kami ingin mengetahui hubungan oleh karena itu, kami ingin mengetahui secara lebih jelas hubungan antara tekanan kerja, cara pengelolaan, dan motivasi yang ada di lingkungan kerja UMKM tersebut, yaitu Seracik Premium. Pada presentasi ini, pembahasan kami dibagi ke dalam beberapa bagian utama. Pertama, kami akan menjelaskan pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Kemudian, kami membahas landasan teori yang menjadi dasar dalam memahami stres kerja, faktor penyebabnya, pengelolaannya, dan motivasi kerja. Kemudian, kami menjelaskan metode penelitian yang akan kami gunakan. Setelah itu, kami masuk ke gambaran umum MUMKM Seraci Premium sebagai objek penelitian kami. Dan kami menyampaikan hasil analisis mengenai faktor penyebab stres kerja, pengelolaan stres, dan motivasi kerja. Dan pada bagian akhir kami menutup dengan kesimpulan dan saran, dan semoga dengan susunan ini bisa membahas semua pembahasan secara runtut dan jelas. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang penelitian ini berawal dari pemahaman bahwa sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam pencapaian tujuan organisasi maupun usaha. Dalam lingkungan kerja, salah satu masalah yang paling sering muncul adalah stres kerja, yang dapat menurunkan produktivitas, motivasi, kepuasan kerja apabila tidak ditangani dengan baik. Di sisi lain, motivasi kerja justru menjadi pendorong agar karyawan atau pekerja mampu bekerja secara optimal. Kami memilih Seraci Premium sebagai objek penelitian karena usaha ini menuntut kecepatan, ketelitian, dan pelayanan yang bagus, terutama pada saat jam sibuk. Dari kondisi tersebut, kami melihat adanya kebutuhan untuk mengkaji faktor-faktor penyebab stres kerja, cara pengelolaannya, serta motivasi kerja yang ada dalam UMKM. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab stres kerja, menganalisis pengelolaan stres kerja di Seraci, menganalisis motivasi yang diberikan pemilik usaha, dan mengetahui motivasi yang dimiliki pekerja. Berikut landasan teori. Pada bagian landasan teori, kami menggunakan beberapa konsep utama. Pertama, stres kerja dipahami sebagai kondisi ketegangan akibat tekanan kerjaan yang melebihi kemampuan individu untuk mengatasinya. Kondisi ini dapat berdampak pada kinerja, kesehatan, dan kondisi psikologis pekerja. Kedua, faktor penyebab stres kerja dapat berasal dari beban kerja yang berlebih, tekanan waktu, lingkungan kerja yang kurang nyaman, hubungan kerja yang kurang baik, dan tuntutan pekerjaan yang membutuhkan ketelitian tinggi. Ketiga, pengelolaan stres kerja dapat dilakukan melalui pengaturan waktu istirahat, pembagian tugas yang jelas, komunikasi terbuka, dukungan dari pemilik, dan penciptaan lingkungan kerja yang kondusif. Keempat, motivasi kerja dibagi menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan yang berasal dari dalam diri pekerja, seperti kebutuhan ekonomi dan tujuan pribadi, serta motivasi eks- ekstrinsik yang berasal dari luar, seperti bonus, pujian, penghargaan, dan lingkungan kerja yang mendukung.
Lalu gambaran umum UMKM Seracik Premium. Seracik Premium merupakan UMKM yang bergerak di bidang kuliner yang dengan berproduk utama mie kari dan nasi ayam geprek. Lokasinya berada di Jalan Tengku Cikpante, Kulu nomor 1, Kopelma Darussalam, Banda Aceh, dan target pasarnya adalah mahasiswa, serta masyarakat sekitar kampus. Usaha ini didukung oleh 6 orang pekerja. Dari sisi harga, produk yang ditawarkan cukup terjangkau dan disesuaikan dengan daya beli mahasiswa. Dalam operasionalnya, pembagian tugas dilakukan secara spesifik. 4 pekerja berada pada bagian ayam geprek, dengan rincian 2 orang bertugas menggoreng ayam dan lalapan, lalu sedangkan 2 orang lainnya melayani dan mengantar pesanan. 2 pekerja lainnya bertugas di bagian mie kari dan minuman. Gambaran ini menunjukkan bahwa sistem kerja di Soracik cukup padat dan sangat bergantung pada koordinasi antar pekerja, terutama ketika jumlah pelanggan meningkat. Baik, selanjutnya adalah faktor penyebab stres kerja. Ini berdasarkan hasil dari wawancara kami, terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan stres kerja pada pekerja di UMKM Seracik ini. Faktor yang pertama adalah beban kerjanya itu tinggi, terutama saat jam makan siang, yaitu ketika jumlah pelanggan itu meningkat dan pesanan itu menumpuk. Nah, dalam kondisi itu, pekerja dituntut bekerja lebih cepat dan lebih banyak dari biasanya. Nah, faktor yang kedua adalah keterbatasan tenaga kerja, yaitu dengan jumlah pekerja yang cuma 6 orang dan pembagian tugas yang cukup padat, para pekerja ini sering merasa kewalahan saat kondisi ramai, karena banyak pekerjaan yang harus diselesaikan dalam waktu yang bersamaan. Nah, faktor yang ketiga adalah kurangnya waktu istirahat. Nah, pada jam sibuk, pekerja kan harus terus berdiri, menyiapkan makanan, dan melayani pelanggan tanpa jeda yang cukup. Jadi, menimbulkan kelelahan fisik. Nah, faktor yang keempat adalah tuntutan kecepatan pelayanan yang ingin pesanan segera disajikan. Dan yang kelima adalah kenaikan harga bahan baku yang membuat pekerja dan pemilik harus memikirkan kestabilan stok agar usaha mereka tetap berjalan. Nah, jadi stres kerja di Seracik tadi tidak hanya disebabkan oleh tekanan dari aktivitas pelayanan, tetapi juga oleh kondisi operasional usaha sehari-hari. Next. Nah, untuk pengelolaan stres kerja di UMKM Seracik ini masih dilakukan secara sederhana dan menyesuaikan kondisi harian. Salah satu cara yang diterapkan adalah pembagian tugas yang jelas, sehingga pekerja sudah mengetahui tanggung jawab masing-masing, dan pekerjaan dapat berjalan lebih teratur. Nah, selain itu, saat kondisi ramai, para pekerja ini saling membantu agar pekerjaan mereka lebih cepat selesai dan tekanan kerja itu bisa berkurang. Nah, walaupun belum dilakukan secara formal, kerjasama seperti ini tuh cukup membantu dalam menghadapi jam sibuk juga. Nah, selain itu pemilik juga memberikan waktu libur pada saat tertentu ketika melihat pekerja mulai jenuh. Nah, tindakan ini menunjukkan bahwa pemilik tidak hanya fokus pada operasional usaha, tapi juga memperhatikan kondisi psikologis dari pekerja tersebut. Baik, selanjutnya ada motivasi kerja pekerja. Seperti yang sudah dijelaskan di latar belakang, motivasi kerja pekerja di UMKM Seracik Premium dapat dilihat dari dua sisi, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik berasal dari dalam diri pekerja sendiri. Misalnya kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, keinginan memperoleh penghasilan yang tetap dan stabil, membantu keluarga, serta rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan. Artinya, para pekerja tetap menjalankan tugasnya karena memiliki dorongan pribadi dan kebutuhan ekonomi. Sementara itu, motivasi ekstrinsik berasal dari luar diri pekerja, seperti pujian dari pelanggan terhadap makanan dan pelayanan, bonus tambahan dari pemilik usaha, waktu libur yang diberikan, serta perhatian dan apresiasi dari atasan. Selanjutnya, dari sini terlihat bahwa semangat kerja pekerja tidak hanya dibentuk oleh kebutuhan pribadi, tetapi juga oleh lingkungan kerja yang memberi penghargaan dan dukungan. Selanjutnya, ada kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang telah kami lakukan, yang pertama ada faktor stres kerja. Faktor stres kerja pada UMKM Seracik Premium berasal dari tingginya beban kerja saat jam makan siang,
Pesanan yang menumpuk, keterbatasan tenaga kerja, kurangnya waktu istirahat, tuntutan pelanggan, serta kenaikan harga bahan baku. Selanjutnya ada pengelolaan stres kerja di Seraci. Masih dilakukan secara sederhana. Pertama, melalui pembagian tugas sesuai tanggung jawab dan kerjasama antar pekerja saat kondisi ramai. Lalu ada motivasi dari pemilik usaha. Motivasi dari pemilik usaha diberikan dalam bentuk bonus tambahan serta waktu libur ketika pekerja mulai jenuh, yang menunjukkan perhatian pada kondisi psikologis para pekerja. Lalu selanjutnya, keempat ada motivasi kerja pekerja. Motivasi kerja pekerja terutama didorong oleh kebutuhan ekonomi dan penghasilan tetap, serta diperkuat oleh kepuasan eksternal, seperti pujian pelanggan, dan lain-lain. Serta secara umum, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi kerja, pola pengelolaan, dan bentuk motivasi saling berkaitan dalam menjaga kelancaran operasional usaha. Kami memberikan beberapa saran untuk UMKM Seraci Premium. Yang pertama, pada jam sibuk, terutama saat jam makan siang, pembagian tugas perlu disesuaikan kembali agar beban kerja lebih seimbang. Bila memungkinkan, pemilik usaha juga dapat mempertimbangkan penambahan tenaga kerja sementara pada jam puncak. Yang kedua, waktu istirahat yang lebih terstruktur perlu diberikan agar pekerja tidak mudah mengalami kelelahan fisik. Yang ketiga, motivasi pekerja yang selama ini sudah diberikan seperti bonus, apresiasi, dan waktu libur sebaiknya tetap dipertahankan. Sebaiknya tetap dipertahankan karena terbukti membantu menjaga semangat kerja. Keempat, komunikasi yang terbuka antara pemilik dan pekerja juga penting agar masalah yang muncul di tempat kerja dapat segera dibicarakan dan diselesaikan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kondisi kerja menjadi lebih nyaman dan kualitas pelayanan semakin baik. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai identifikasi faktor penyebab stres kerja, pengelolaan, dan motivasi kerja pada UMKM Seraci Premium. Persilakan untuk anggota yang ingin bertanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Gofar NJ dari kelompok 7 dengan NPM 2404106 ingin bertanya. Jadi tadi di presentasi kalian disebutkan bahwa salah satu penyebab stres kerja adalah keterbatasan tenaga kerja. Bagaimana kalian bisa menyimpulkan bahwa jumlah 6 pekerja itu memang kurang, bukan hanya karena jam kerja sedang ramai? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Dipersilakan untuk Berikutnya saya pertanyaan akan kedua. bertanya, menurut kan kalian tuh menyebutkan tuh bahwa pengelolaan stres di Seraci Premium masih dilakukan secara sederhana dan informal. Menurut kalian tuh apakah cara seperti ini cukup efektif untuk jangka panjang? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Boleh dilanjutkan untuk pertanyaan ketiga. Baiklah, izin bertanya. Jadi, tadi kan dalam presentasi kalian tuh dijelaskan bahwa motivasi kerja pekerja dipengaruhi oleh motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Oke, dari dua jenis motivasi itu, mana yang menurut kalian paling dominan di Seraci Premium tersebut? Sekian, terima kasih. Baik, baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Dilanjutkan untuk pertanyaan keempat. Baiklah, saya ingin bertanya pada pada PPT kalian menyampaikan bahwa bonus dan waktu libur dari pemilik termasuk bentuk motivasi. Nah, bagaimana kalian membedakan itu sebagai motivasi bukan sekedar bentuk kompensasi atau kebijakan kerja biasa? Terima kasih. Terima kasih. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan kelima. Baik, menurut hasil kajian kalian, apakah tekanan kerja di Seraci Premium lebih dipengaruhi oleh elemen internal, perusahaan atau elemen eksternal? Coba paparkan alasan kalian. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya.
kita persilakan untuk Najwa menjawab pertanyaan yang pertama. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Gopar NJ. Dari wawancara kami, tenaga kerja terbatas karena memang 6 pekerja harus menangani tugas secara bersamaan dan padat, terutama saat jam makan siang ketika pesanan sangat menumpuk. Jadi bukan hanya karena ramai, tapi juga karena beban kerja per orang cukup tinggi. Dilanjutkan dengan jawaban dari nomor 2, dipersilakan untuk Nazira. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Rizky Gunawan. Pertanyaan, apakah pengelolaan stres secara sederhana dan informal itu cukup efektif untuk jangka panjang? Menurut kami, cara ini cukup membantu untuk kondisi sehari-hari, tetapi belum tentu efektif untuk jangka panjang jika beban kerja terus tinggi. Karena itu tetap perlu pengelolaan yang lebih terstruktur. Baik, itu saja. Baik, saya akan menjawab untuk pertanyaan nomor 3 dari kedua motivasi itu. Yang paling dominan di UMKM Seracik ini adalah motivasi intrinsik, terutama kebutuhan hidup sehari-hari dan keinginan memperoleh penghasilan tetap. Itu menjadi dorongan para pekerja untuk tetap bekerja di UMKM Seracik ini, karena mereka mau memperoleh penghasilan tetap. Terima kasih. Dilanjutkan dengan jawaban nomor 4 yang akan dijawab oleh Azifa. Baik. Kami melihatnya itu sebagai motivasi karena bonus dan waktu libur membuat pekerja merasa dihargai dan diperhatikan sehingga semangat kerja mereka meningkat. Jadi fungsinya bukan hanya aturan kerja biasa, tapi juga dorongan kerja. Apakah dapat diterima? Menurut saya sudah cukup dapat diterima. Saya terima. Terima kasih. Terima kasih untuk Azifa. Kita lanjutkan untuk jawaban dari pertanyaan yang terakhir. Kita persilakan untuk Syifa. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Yudi. Nah, untuk stres kerja itu dia lebih banyak dipengaruhi oleh faktor internal usahanya, seperti beban kerja, kurang istirahat, pembagian tugas, dan keterbatasan tenaga kerja. Untuk faktor eksternalnya juga ada, yaitu kenaikan harga bahan baku, tapi tidak sekuat faktor dari internalnya. Apakah itu bisa diterima? Baik, Bisa demikian diterima. presentasi. Baik, demikian presentasi dari kelompok 5. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih perhatiannya untuk teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam.